Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika menyenangkan oleh Bapak Wano atau Pak W. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan materi baru, yaitu persamaan kuadrat, khususnya nanti menentukan penyelesaian persamaan kuadrat atau akar-akar persamaan kuadrat. Gimana anak-anak, kabar hari ini sehat? Semoga anak-anak beserta keluarga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita duduk sikap sempurna berdoa. Kita berdoa agar diberi kemudahan dan diberi kelancaran dalam mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Dengan duduk sikap sempurna berdoa mulai. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari sudah berbeda, menginjak ke materi bab kedua, yaitu berkaitan dengan persamaan kuadrat. Yang pada pertemuan kali ini, anak-anak akan menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu diharapkan siswa dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Jadi di pagi hari ini kita akan mencoba pembelajaran matematika menyenangkan berkaitan dengan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Nah, sebelum kita berlanjut ke penyelesaiannya, kita akan membahas sedikit berkaitan dengan persamaan kuadrat. Itu bentuknya atau bentuk bakunya adalah yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan syarat yaitu a tidak boleh sama dengan 0, karena kalau nanti a bernilai sama dengan 0 namanya bukan persamaan kuadrat lagi tapi persamaan linier. Dan syarat yang lainnya adalah nilai koefisien dari a, b, c itu harus menjadi anggota dari bilangan real. Nah, itu notasi, ini adalah notasi himpunan yang cara membacanya adalah anggota himpunan bilangan real atau bilangan nyata. Nah, contohnya yang berkaitan dengan bilangan kuadrat, contohnya seperti ini anak-anak. Misalkan 1 yaitu 2x kuadrat ditambah 3x plus 5 sama dengan 0. Jadi koefisien A di sini A-nya 2, B-nya 3, C-nya 5. Contoh yang kedua, misalkan di situ adalah x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Maaf, sebentar. Jadi x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Contoh yang ketiga, misalkan x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0. Jadi di sini A-nya 1, B-nya 3, C-nya 2. Kemudian contoh yang ketiga, A-nya 1, B-nya 4, C-nya 0. Itu boleh. Jadi persamaan kuadrat. Atau misalkan yaitu x kuadrat min 9 sama dengan 0. Artinya di sini yang kedua ini nilai koefisien B bernilai 0 ini boleh. Nah, ini namanya persamaan kuadrat. Nah, ini persamaan kuadrat. Ganti dulu, maaf. Ini persamaan kuadrat. Kemudian contoh yang berikutnya kelima, misalkan x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh yang kelima, di situ B-nya 1, C-nya 3, dan A bernilai 0 karena A-nya nggak ada. Sehingga ini bukan namanya persamaan kuadrat lagi, ini namanya persamaan linier. Yang dimana di sini anak-anak sudah belajar waktu di kelas 1.
Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Jadi untuk persamaan kuadrat syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau yangnya boleh 0, tetapi kalau khusus untuk A tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang berikutnya adalah penyelesaian persamaan kuadrat atau nanti lebih dikenal dengan istilah kata-kata akar-akar persamaan kuadrat. Apa itu yang namanya penyelesaian persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat penyelesaiannya itu adalah nanti di mana anak-anak menentukan bilangan. Jadi anak-anak nanti mencari bilangan pengganti variabel X kalau di situ persamaan kuadratnya dalam X. Ya, nanti yang namanya menyelesaikan persamaan kuadrat itu apa? Yaitu anak-anak nanti menentukan bilangan pengganti variabel X agar persamaan kuadrat itu menjadi nilainya benar. Jadi pernyataan itu menjadi benar. Jadi misalkan di situ ada soal begini. Contohnya gini, X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari penyelesaian persamaan kuadrat ini, yaitu apa artinya? Saya akan mencari bilangan pengganti X sehingga persamaan ini menjadi benar. Nah, karena nanti ada 3 cara, tapi sebelum ke 3 cara, kita dengan cara substitusi kita mencoba. Kita mencoba yaitu dengan mencoba satu persatu. Kalau X-nya min 2 misalkan gitu. Kalau min X-nya min 2 berarti kita substitusi. Berarti di situ min 2 kuadrat ditambah 3 kali negatif 2 ditambah 2. Kita akan coba mencari nilainya berapa. Ini negatif 2 dikuadratkan 4 dikurangi karena 3 kali negatif berarti kan negatif 6 ditambah 2. Nah, berarti di sini nilainya berapa? 4 dikurangi 6 itu adalah negatif 2 ditambah 2 0. Oh, bro, berarti ini pernyataannya benar kalau X-nya saya ganti negatif 2. Berarti negatif 2 ini disebut akar persamaan kuadrat. Kemudian kita coba lagi. X-nya negatif 1 misalkan. Kalau X-nya negatif 1 kita coba. Negatif 1 kuadrat ditambah 3 kali negatif 1 ditambah 2. Maka di situ nilainya jadi 1 karena negatif 1 dikuadratkan dikurangi karena 3 kali negatif berarti ini ditambah 2. Berarti nilainya berapa? 1 dikurangi 3 negatif 2 ditambah 2 0. Berarti negatif 2 negatif 1 ini adalah akar-akar persamaan kuadrat. Kita coba 2 lagi nanti. Misalkan X sama dengan 0. Kita coba. Berarti kita substitusi jadi 0 kuadrat ditambah 3 X-nya kita ganti 0 ditambah dengan 2. Berarti di sini 0 kuadrat ya 0 3 kali 0 0 ditambah 2 2. Oh, ternyata nilainya tidak benar karena seharusnya 0. Ini nilainya 2, maka 0 ini bukan akar-akar persamaan atau bukan penyelesaian. Satu lagi misalkan X-nya sama dengan 1. Kita coba 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 ditambah 2. Maka di sini 1 kuadrat 1, 3 kali 1 3 ditambah 2 ini nilainya 1 ditambah 3 4 ditambah 2 6. Nah, ternyata di sini dengan cara mencoba-coba yang menjadikan bila persamaan kuadrat itu menjadi benar, yaitu ternyata X-nya kalau saya ganti dengan negatif 2 dan X-nya saya ganti dengan negatif 1. Berarti kesimpulannya di sini akar-akar atau penyelesaian gitu ya, akar-akar persamaan kuadrat ya, akar-akar persamaan kuadrat jadi akar-akar persamaan yaitu berarti di situ negatif 2 dan negatif 1. Nah, berarti
Di situ penyelesaiannya adalah dari persamaan kuadrat itu penyelesaiannya adalah di sini berarti penyelesaian persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0, yaitu persamaannya penyelesaiannya adalah min 2 dan min 1. Karena dengan cara coba-coba atau substitusi yang membuat pernyataan itu menjadi benar hanya negatif 2, negatif 1. Nah ini. Nah sekarang kita akan berlanjut ke cara penyelesaian. Nah untuk menentukan persamaan kuadrat atau akar-akar persamaan kuadrat, apakah harus dengan cara mencoba satu-satu? Tidak, karena kalau dengan mencoba satu-satu mencari pengganti x adalah mencoba satu persatu nanti akan lama. Nah kita akan mencoba mencari nanti dalam menyelesaikan persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat nanti ada 3 cara, yaitu memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu dengan yang terakhir rumus ABC atau biasa dengan rumus kecap karena ini ABC. Nah yang khususnya untuk pertemuan hari ini anak-anak nanti hanya kita akan mencoba satu cara dulu, yaitu dengan memfaktorkan. Jadi untuk hari ini khusus hanya satu cara. Nah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Yang pertama di sini bentuk kuadrat yang lengkap, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Di sini khusus untuk a-nya bernilai 1. Jadi bentuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 khusus untuk a-nya bernilai 1. Misalkan contohnya yang pertama, contohnya misalkan di sini tadi yang x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah ini tadi yang contoh pertama tadi dengan cara mencoba-coba, tapi ternyata penyelesaiannya adalah x-nya negatif 2 dan x-nya bernilai negatif 1. Nah kita akan coba cara dengan memfaktorkan. Nah cara memfaktorkannya mengingat materi pelajaran kelas 8 yaitu bentuk aljabar perkalian suku 2. Nah bentuk kuadrat atau persamaan kuadrat ini adalah hasil dari perkalian suku 2 dikalikan suku 2. Karena di sini x kuadrat, maka anak-anak langsung aja cantumkan aja ini x kuadrat. Jadi ini x kali x. Jadi x kuadrat hasil dari x dikali x. Kemudian langkah yang berikutnya yang harus anak-anak cermati adalah konstanta. Konstantanya adalah di situ 2. Nah 2 itu faktornya, jadi kita akan mencari faktor dari 2. Jadi konstanta ini, kunci langkah berikutnya adalah konstantanya 2 itu kita cari faktornya, yaitu ternyata bisa negatif 1 kali negatif 2, atau bentuk yang faktor yang lainnya 1 dikali 2. Kemudian dari faktor-faktor ini anak-anak menjumlahkan, jadi dicari jumlahnya. Jadi dijumlah, negatif 1 ditambah negatif 2 adalah negatif 3. Kemudian 1 ditambah 2 positif 3. Nah kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita memperhatikan suku yang di tengah ini. Jadi suku yang di tengah ini ternyata plus 3 atau positif 3. Nah di situ yang menghasilkan faktor-faktor tadi kalau dijumlah plus 3 adalah yang ini. Jadi ini. Jadi hasilnya harus ini. Yang hasilnya adalah plus 3 atau positif 3, maka pasangan yang di sini adalah ditambah 1 karena ini plus 1 dan plus 2, atau dibalik boleh, plus 2 dikali sini plus 1 boleh. Nah langkah berikutnya berarti faktor dari x kuadrat ditambah 3x plus 2 adalah x plus 1 kali x plus 2 sama dengan 0. Nah langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya adalah di sini ada bentuk perkalian dua bilangan, yaitu x plus 1 dikali x plus 2 sama dengan 0. Jika ada bentuk perkalian dua bilangan yang menghasilkan 0, pasti salah satunya harus bernilai 0. Jadi di sini berarti kesimpulannya x ditambah 1 itu bernilai 0 atau
Jadi atau X ditambah 2 bernilai 0. Kemudian ini persamaan linear waktu belajar kelas 7. Maka kalau begitu X-nya bernilai negatif 1 karena ini digeser di ruas kanan. Kemudian X sama dengan negatif 2 karena juga ini positif digeser kanan kan jadi negatif. Nah, maka di situ akar-akar penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat, jadi di sini jadi akar persamaan itu, atau mau dilengkap dengan persamaan kuadrat boleh, yaitu negatif 1 dan negatif 2. Jadi dengan cara coba-coba tadi substitusi, jawabannya negatif 1 dan negatif 2. Dengan cara pemfaktoran juga hasilnya negatif 1 dan negatif 2. Jadi langkah pertama kali nanti anak-anak, saya ulangi, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang bentuknya lengkap, di mana A-nya bernilai 1, langkah pertama yang anak-anak cermati adalah buat dulu perkalian suku 2. Karena di sini X kuadrat, maka ini X, di sini X. Langkah berikutnya, perhatikan konstanta. Konstanta di sini plus 2 atau positif 2. Maka saya 2. Langkah berikutnya, dari positif 2 ini saya mencari faktornya, yaitu ternyata negatif 1 dikali negatif 2, yang satu faktornya 1 dikali 2. Kemudian dari masing-masing faktor itu dijumlah. Ini negatif 3, yang 1 ditambah 2, 3. Langkah berikutnya yang perlu anak-anak cermati, suku yang di tengah atau ini punya koefisien B, B-nya di sini 3, positif 3, maka di situ cari yang jumlahnya plus 3 atau positif 3. Ternyata jumlah dari 1 dan 2, maka faktor 1 dan 2 digantikan untuk pasangan suku kedua yang pertama plus 1, di sini plus 2, atau ini dibalik boleh. Nah, berarti X plus 1 dikali X plus 2 ini adalah faktor dari X kuadrat ditambah 3X plus 2. Nah, kemudian di sini ada bentuk suku 2 perkalian yang menghasilkan 0. Maka kalau ada dua perkalian bilangan, perkalian dua bilangan yang hasilnya 0, pasti salah satunya 0. Jadi X ditambah 1 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. Maka ini persamaan linear kelas 7. Berarti X bernilai negatif 1 karena ini digeser ruas kanan. Yang ini X bernilai negatif 2. Maka akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 3X plus 2 adalah negatif 1 dan negatif 2. Ini seperti waktu tadi dengan cara substitusi mencoba satu-satu bilangan. Ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu masih yang A-nya 1, X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Langkah pertama gimana tadi nak? Kita buat perkalian suku 2. Jadi kita buat perkalian suku 2. Kemudian karena ini X kuadrat, maka ini adalah X, di sini X. Kemudian langkah yang berikutnya, di sini ada negatif 4. Negatif 4 kita konstantanya negatif 4 ini. Negatif 4 kita cari faktornya. Negatif 4 itu ternyata bisa 1 dikali negatif 4. Bisa juga negatif 1 dikali 4. Kemudian masing-masing faktor ini kita jumlah. Nah, negatif 1 ditambah negatif 4 adalah negatif 3. Negatif 1 ditambah 4 adalah 3. Kemudian langkah berikutnya bagaimana? Kita perhatikan suku yang di tengah itu. Suku yang di tengah ini nilainya plus 3. Maka kita cari yang di sini nilainya plus 3, berarti di sini. Oh, ternyata dua faktor dari negatif 4 kalau dijumlah 3 itu adalah negatif 1 dan 4. Maka tulis di sini. Maka ditulis di suku 2 itu. Boleh dibalik ini, boleh ini plus 4. Ini negatif 1. Udah langkah berikutnya bagaimana? Ada bentuk suku 2 perkalian yang hasilnya 0, pasti salah satunya 0, sehingga X ditambah 4
itu sama dengan 0 atau gitu ya, atau X dikurangi 1 sama dengan 0. Maka di sini X sama dengan, kita geser di ruas kanan, negatif 4. Kemudian yang ini X bernilai, karena negatif pindah ruas jadi positif 1. Maka di situ berarti jadi akar-akar. Jadi akar-akar persamaan kuadrat. Jadi ini akar-akar persamaan. Jadi adalah berarti min 4 atau negatif 4 dan 1. Nah ini. Jadi akar-akar penyelesaian atau penyelesaian persamaan kuadratnya adalah negatif 4 dan 1. Jadi tadi langkah pertama X kuadrat, karena X kuadrat kita buat perkalian suku 2 X dengan X. Kemudian kita mencari pasangannya. Cara mencari pasangannya, konstantanya diperhatikan di sini adalah negatif 4, maka negatif 4 itu ternyata faktornya bisa 1 kali negatif 4 atau negatif 1 kali 4. Boleh 2 kali negatif 2, negatif 2 kali 2 silakan. Jadi faktornya ditulis semua. Kemudian dari faktor-faktor tadi masing-masing dijumlah. Jadi masing-masing dijumlah, ternyata yang menghasilkan jumlahnya adalah hasilnya 3, yaitu negatif 1 dan 4. Nah berarti negatif 1 dan 4 kita tuliskan jadi pasangan suku 2-nya. Plus 4, negatif 1 atau dibalik negatif 1 dan plus 4 silakan. Kemudian ada bentuk perkalian 2 suku yang menghasilkan 0, maka salah satunya harus bernilai 0. Jadi X ditambah 4 sama dengan 0 atau X dikurangi 1 sama dengan 0. Maka akar-akar persamaan kuadratnya negatif 4 dan 1. Ini untuk yang persamaan kuadrat di mana A-nya bernilai 1. Nah kita akan mencari bentuk yang kedua atau B. Bentuk yang kedua B tetap AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Tetapi di sini saya akan mencoba mencari untuk A-nya yang tidak sama dengan 1. Nah untuk yang A-nya tidak sama dengan 1, bagaimana contohnya? Misalkan contohnya begini. Contoh yang pertama. Misalkan di situ ada soal 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah sama seperti tadi, karena ini 2x kuadrat, maka kita mencoba membuat di situ perkalian suku 2-nya dulu. Karena di sini 2x kuadrat, maka ini mengikuti aja, ini 2x, ini juga 2x. Tetapi ada masalah. Mengapa? Karena kalau 2x saya kalikan 2x hasilnya berapa? Yaitu 4x kuadrat. Padahal di sini 2x kuadrat. Sehingga biar hasilnya tidak merubah ke soal awal, maka ini saya bagi dengan 2. Jadi 2x kali 2x 4x kuadrat biar menjadi 2x kuadrat bagilah 2. Atau mau gampang, kalau ini 2x kuadrat, 2x ini ikuti 2. Langkah berikutnya, ada satu langkah yang harus anak-anak cermati dulu. Tidak seperti tadi negatif 3, konstantanya negatif 3, kemudian dicari faktornya, tidak. Tapi ini dikalikan dulu. 2 dikalikan negatif 3, yang itu yaitu hasilnya negatif 6. Maka yang kita faktorkan bukan negatif 3, tapi negatif 6-nya. Nah, kita akan mencoba mencari beberapa faktor dari negatif 6 yang hasilnya kalau dijumlah plus 5. Ternyata di sini adalah hasilnya yaitu dari negatif 1 dikali 6. Karena kalau ini dijumlah hasilnya positif 5. Jadi nanti anak-anak lama-lama akan terampil
atau boleh kalau belum terampil tulis saja semua faktor dari negatif 6 berapa perkaliannya. Di sini saya langsung negatif 6 itu ternyata negatif 1 dikali 6, karena negatif 1 dikali 6 itu negatif 6 kalau saya jumlah 5. Boleh ditulis di sini 1 dikali negatif 6, nanti jumlahnya berapa ditulis semua. Nah, ternyata hasilnya faktor yang jumlahnya 5 adalah negatif 1 dan 6. Kita tulis ini. Negatif 1 dan plus 6. Nah, langkah berikutnya, ini ada bentuk perkalian suku 2 per 2. Nah, sebelum kita berlanjut tadi, seperti yang di langkah yang pertama tadi, kita mencoba. Ternyata di sini ada suku 2, 2x dikurangi 1, ada suku 2, 2x ditambah 6. Tetapi karena ini dibagi 6, ini boleh disederhanakan. Tetapi karena ini bentuk jumlah, maka menyederhanakannya bersamaan. Ini 1, ini dibagi 6, 3. Maka dari situ suku 2-nya berubah. Jadi 2x dikurangi 1 kali x, karena ini 2 dibagi 2 sudah 1, ditambah, hati-hati ini 6 dibagi 2, 3. Nah, kemudian langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya seperti tadi, berarti ini 2x dikurangi 1 sama dengan 0, atau x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, berarti dari sini, oh kalau begitu 2x dikurang sama dengan, ini digeser ruas kanan jadi 1, berarti x-nya sama dengan 1 dibagi 2. Di sini x sama dengan, ini digeser jadi negatif 3. Nah, maka penyelesaian dari persamaan kuadrat itu adalah setengah dan negatif 3. Jadi ini boleh di sini jadi ya. Jadi akar persamaan berarti negatif 3 dan 1. Nah, ini untuk yang A tidak bernilai 1, artinya 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi saya ulangi lagi. Ini ada contoh yang pertama, 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Untuk mencari faktornya, jadi tadi anak-anak tulis saja karena ini 2x, maka tulis saja 2x, ini 2x. Tetapi karena ada masalah, karena 2x dikali 2x itu 4x kuadrat, tapi di sini 2, maka dibagilah 2. Atau kalau mau gampang lagi, ini 2x kuadrat, saja 2x, 2x, ini per 2. Kalau nanti ini 3x kuadrat, pasti ini 3x, 3x, ini 3. Kemudian langkah yang berikutnya, koefisien A, 2, yang depan dikalikan belakang, kalau mau gampang lagi. 2 dikalikan negatif 3, hasilnya negatif 6. Maka yang kita faktorkan bukan negatif 3-nya, tetapi hasil perkaliannya, yaitu negatif 6. Ternyata negatif 6 itu faktornya banyak sekali. Bisa negatif 1 dikali 6, bisa 1 dikali negatif 6, bisa 2 dikali negatif 3, bisa 2 dikali negatif 3, dan seterusnya banyak lagi. Tetapi ini saya cari yang jumlahnya 5, ternyata negatif 1 dan 6. Maka kita pasangkan dengan suku 2 yang sudah kita tulis tadi, 2x dikurangi 1, 2x ditambah 6, jadi negatif 1 dan plus 6 dari faktor tadi yang jumlahnya 5. Kemudian langkah berikutnya, kita sederhanakan dulu. 2x ditambah 6 ini boleh kita sederhanakan karena ini bentuknya adalah suku, maka menyederhanakannya bersamaan. 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 3, 2, maka hasilnya x plus 3. Kemudian langkah ini seperti langkah yang awal tadi, sama. Kemudian contoh satu lagi, yang kedua. Contoh yang kedua yaitu berkaitan dengan sama, A-nya tidak sama dengan 1, tetapi saya mencari yang A-nya 3. 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita buat perkalian suku 2-nya.
Karena ini 3x, maka ini aja yang ini 3x, ini 3x. Bagilah dengan 3. Karena 3 kali 3 9, dibagi 3 kan 3. Langkah berikutnya bagaimana? Ujung dengan ujung ini saya kalikan. 3 dikalikan min 3, 3 dikalikan negatif 1, hasilnya negatif 3. Maka langkah berikutnya negatif 3, saya cari faktornya. 1 dikali negatif 3, negatif 1 dikali 3. Kemudian langkah berikutnya kita jumlah. Nah, kita jumlah. Nah, 1 ditambah negatif 3, negatif 2. Negatif 1 tambah 3, 2. Langkah berikutnya, kita perhatikan suku yang tengah ini. Oh, ini negatif 2. Ternyata yang menghasilkan jumlahnya negatif 2 yang di sini nih. Maka langkah berikutnya bagaimana? Berarti langkah berikutnya yaitu kita tuliskan di sini. Oh, berarti ini negatif 3, di sini plus 1 dari angka faktor ini. Nah, langkah berikutnya, oh ternyata ini ada 3x dikurangi 3 dibagi 3 bisa, maka ini kita sederhanakan dulu. Ini 1, ini 1, ini 1. Maka faktor dari 3x kuadrat itu jadi ini nak, x dikurangi 1, karena masing-masing sudah dibagi 3, yang ini tetap. Nah, ini. Maka seperti tadi, berarti x dikurangi 1 sama dengan 0 atau 3x ditambah 1 sama dengan 0. Maka di sini x sama dengan positif 1. Yang di sini 3x sama dengan negatif 1. Karena ini positif digeser ke kanan kan jadi negatif, berarti x 3x itu artinya kan 3 kali. Maka kalau dipindah ruas perkalian itu jadi pembagian. Berarti negatif 1 per 3. Nah, ini adalah akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat di mana A-nya tidak sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, karena ini 3x, maka ini 3x, 3x pastilah bagi 3. Kemudian langkah berikutnya, ujung dengan belakang dikalikan atau koefisien A dengan C dikalikan. 3 dikali negatif 1, negatif 3, maka negatif 3 dicari faktor-faktornya yang jumlahnya harus suku yang di tengah, yaitu negatif 2. Ternyata 1 dan negatif 3, maka ditulis di sana negatif 3 ditambah 1 atau dibalik silakan. Langkah berikutnya, karena dibagi 3, salah satu suku duanya ada yang bisa kita sederhanakan, maka masing-masing kita sederhanakan bersamaan karena ini bentuknya suku. Maka langkah berikutnya seperti tadi, berarti x dikurangi 1 sama dengan 0 atau 3x ditambah 1 sama dengan 0. X nya bernilai 1, x yang lainnya negatif 3. Atau nanti ada yang menuliskan ini dianggap akar persamaan pertama, yang ini akar persamaan yang kedua, atau x1 dan x2 itu sama. Nah, ini yang bentuk kedua. Sekarang bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga kita akan mencari, yaitu apa? Bentuk yang di situ konstantanya 0. Jadi bentuk yang ketiga itu adalah ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0. Artinya c-nya 0. C-nya yang bernilai 0. Contohnya apa? Misalkan contoh yang pertama begini. 2x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0. Ini sama, karena dengan cara pemfaktoran ya kita faktorkan. Ternyata 2x kuadrat itu faktornya 2 kali x kali x. Yang 4 itu ternyata 2 dikali 2 dikali x sama dengan 0. Nah, dari situ ternyata di suku pertama ada 2x, di suku yang kedua ada 2x. Maka di suku pertama, di suku kedua ada 2x. Berdasarkan sifat perkalian, substitusi perkalian terhadap penjumlahan, 2x-nya kita keluarkan. Kemudian 2x di suku pertama masih ada x, kita tulis. Di sini plus, di suku kedua tinggal 2 sama dengan 0. Maka seperti tadi, ada bentuk perkalian dua bilangan atau dua suku,
dua faktor yang hasilnya 0, maka kemungkinan 2x sama dengan 0 atau seperti tadi, yaitu x ditambah 2 sama dengan 0. Jadi kalau ada bentuk perkalian dua bilangan, pasti yang selalu menghasilkan 0 pasti salah satunya 0. Maka sini x sama dengan 2 kali x sama dengan 0, berarti x sama dengan 0 dibagi 2, berarti ini 0. Yang kedua, x ditambah 2 sama dengan 0, maka ini kita geser ke ruas kanan jadi negatif 2. Maka x satunya 0, x 2-nya negatif 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat 2x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0 adalah ini. Jadi ini yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan x-nya a-nya yang 1. Misalkan contoh yang kedua, yaitu x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Nah, ini ada dua suku persamaan kuadrat, c-nya 0. Maka gimana? Sama seperti tadi, x kuadrat itu x dikali x ditambah 3x itu ya 3 kali x sama dengan 0. Kemudian dari dua suku tadi ada faktor yang sama, yaitu x. Maka langkah berikutnya seperti tadi, faktor yang sama kita keluarkan. Ini tinggal x ditambah 3 sama dengan 0. Ada bentuk perkalian dua bilangan yang hasilnya 0, maka salah satunya harus 0. Maka x sama dengan 0 atau x ditambah 3 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya ya ini karena sudah selesai, nah yang ini, maka x sama dengan negatif 3. Maka akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0 adalah 0 dan negatif 3. Ini akar-akar persamaan kuadratnya adalah itu. Kemudian yang contoh yang ketiga, misalkan contoh yang ketiga, sebelum mengganti yang bentuk yang terakhir, yaitu contoh ketiga misalnya gini, nah 3x kuadrat dikurangi 2x sama dengan 0. Kita disuruh menentukan akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 2x sama. Kita coba faktorkan. Kalau anak-anak bisa langsung silakan, tapi kalau belum kita cari faktornya. 3x kuadrat itu berarti 3x kali x min 2x, berarti min 2 kali x sama dengan 0. Nah, kemudian dari sini sama seperti tadi, ada faktor yang sama, yaitu x. Maka langkah berikutnya, faktor yang sama tadi kita keluarkan, berarti x kali. Di sini masih ada 3 dan x, kita tulis saja 3x. Ini negatif kurang, di sini yang belum kita tulis 2 sama dengan 0. Jadi faktor yang sama x, ini x kita keluarkan. Di suku pertama masih ada angka x ketiga dan huruf variabel x kita tulis dikurang, karena ini dikurang 2 sama seperti tadi, berarti akarnya berarti x sama dengan 0 atau yaitu 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Maka di situ yang ini sudah selesai, berarti x pertamanya 0, x yang kedua 3x sama dengan 2, karena ini negatif 2, berarti x sama dengan 2/3. Maka akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat dikurangi 2x sama dengan 0 atau yaitu 0 dan 2/3, atau penyelesaiannya adalah 0 dan 2/3. Nah, ini adalah bentuk yang ketiga, di mana konstanta atau c-nya bernilai 0. Sekarang bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat di situ b bernilai 0. Artinya nanti bentuknya seperti ini. Ax kuadrat ditambah c sama dengan 0. Di sini b-nya tidak ada, b-nya 0. Contoh misalkan. Contoh yang pertama. Misalkan di situ ada x kuadrat dikurangi 4. Jadi sekarang bentuk yang terakhir, di mana b koefisien b-nya 0, jadi b-nya yang suku tengahnya nggak ada depan dan belakang. Nah, cara penyelesaiannya kalau yang bentuk seperti ini, anak-anak ingat materi sebelumnya, yaitu
A kuadrat dikurangi B kuadrat itu ternyata bentuk perkalian suku 2 yang sekawan. Masih ingat tak? Nah, yang kemarin, pertemuan kemarin kan gitu. Jadi kalau ada bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat ditambah dengan hasil kalinya dari suku 2 A ditambah B kali A dikurangi B. Nah, di sini kita berubah. Jadi ini X kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan 0. Maka faktornya X ditambah 2 kali X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka seperti tadi, berarti X ditambah 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka akar persamaan yang pertama itu adalah negatif 2 karena digeser. Kemudian akar persamaan yang keduanya adalah 3. Nah, ini adalah penyelesaian. Maaf, keliru anak-anak, ada yang salah. Maaf, ini ada yang salah. Ini seharusnya bukan. Nah, maaf. Ini seharusnya 2 kan, karena ini faktornya kan di 2. Ini berarti 2. Ini adalah 2. Maka penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 2. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Jadi kalau bentuk persamaan kuadrat yang B-nya bernilai 0, biasanya soal itu yang konstantanya bentuk bilangan kuadrat. Jadi ternyata ini adalah X kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 0. Maka faktornya X dikurangi 3 kali X ditambah 3 sama dengan 0. Maka jawabannya akar-akarnya adalah X min 3. Nah, jadi ini X min 3 sama dengan 0 atau jadi X ditambah 3 sama dengan 0. Maka di sini X pertama atau akar yang pertama adalah 3, akar persamaan kuadratnya yang kedua adalah negatif 3. Nah, ini adalah bentuk-bentuk persamaan kuadrat dengan cara penyelesaiannya menentukan akar-akarnya dengan pemfaktoran. Itu nanti ada 4 bentuk yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi bentuk kuadratnya sempurna lengkap. Kemudian yang pertama tadi A-nya bernilai 1. Bentuk yang kedua tadi A-nya bernilai tidak 1, artinya 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bentuk yang ketiga konstantanya tidak ada 0. Bentuk yang terakhir ini di B bernilai 0. Nah, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan yang pertama ini di materi yang bab kedua. Kemudian mohon anak-anak kalau ini terlalu cepat, anak-anak ulang kembali video itu, ditonton dari depan. Kemudian diperhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Harapan saya mohon selalu dibuat di buku catatan. Sekali lagi buku catatan nanti tetap untuk mengingatkan saja, nanti saya akan cek catatan anak-anak. Kemudian untuk belajarnya sekali lagi, anak boleh ini dicatat dulu setiap slide yang ada, kemudian dicatat. Kemudian kalau nanti dalam belajarnya dengan buku catatan kok masih ragu-ragu, masih bingung, buka lagi video pembelajaran ini, dicermati, atau kalau enggak dari cara tadi anak-anak kerjakan kembali. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih anak-anak yang telah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata-kata, ada tulisan yang belum benar. Selagi saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Terima kasih sekali lagi. Akhirnya bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.